memikirkan dan melihat apa yang di depan mata, yang fakta-fakta, mungkin itu real. Hidup kita ditentukan oleh perkataan firman, oleh perkataan. Hai kawan-kawan, akhir-akhir ini banyak banget orang-orang yang pergi ke psikiater dan bahkan membeli obat penenang, obat tidur supaya dia bisa tidur nyenyak. Dan bahkan meskipun mereka memiliki uang dan memiliki makanan yang lezat di depan mejanya, namun tidak bisa menikmati dengan enak, tidak bisa menikmati dengan sukacita. Hal itu disebabkan karena rasa ketakutan dan rasa kekhawatiran yang begitu sangat dalam, sehingga ketakutan itu menyerang, dia tidak bisa tidur. Bahkan apotek-apotek, dan saya dengar sangat laku pesat obat tidur dan obat penenang, dan bahkan berantri untuk datang ke psikiater supaya sembuh. Hal itu disebabkan karena logika kita sebagai manusia terlalu kuat, sehingga hanya memandang berdasarkan fakta, hanya melihat berdasarkan apa yang dia lihat di depan mata, apa yang dia lihat dan dia alami, apa yang fakta-fakta itu terjadi, sehingga rasa kekhawatiran, rasa ketakutan itu menguasai hati dan pikiran para orang-orang yang saat ini sedang mengalami perjuangan yang supaya bisa tidur enak, supaya bisa makan enak, meskipun makanannya enak tapi tidak bisa makan dengan enak. Nah, aku di sini mau berbagi bagaimana tips supaya kalian bisa tidur nyenyak, supaya kalian bisa makan dengan lezat meskipun lauk pauk kalian itu sederhana, tetapi kalian bisa menikmati dengan sukacita, dengan bahagia dan damai sejahtera. Dalam 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat 22 sampai 28, saya akan bacakannya. Sebab itu engkau besar ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti engkau dan tidak ada Allah selain engkau. Menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Ayat yang ke-28, oleh sebab itu ya Tuhan Allah, engkaulah Allah dan segala firman-Mu lah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Di sini adalah suatu ungkapan doa syukur Daud kepada Tuhan, bagaimana dia menyadari penuh bahwa engkau sendiri Tuhan yang memelihara. Nah, ketika kita sadar bahwa pemeliharaan Tuhan, perkenanan Bapa sudah ada dalam hidup kita, kita tidak akan pernah lagi melihat fakta-fakta yang di depan kita. Kita tidak akan pernah melihat lagi apa yang logika kita itu menurut ukuran dan akal pikiran kita itu membahayakan. Tetapi bagi Tuhan, ketika kita pegang janji Tuhan dan percaya akan penyertaan, pemeliharaan Tuhan dan perkenanan Bapa, di situ kalian, saya bisa tidur dengan tenang, bisa tidur dengan nyenyak, bisa makan dengan nikmat, bisa jalan-jalan dengan sukacita. Kuncinya percaya. Kuncinya, serahkan, tanggalkan setiap beban yang ada yang merintangi dalam hidup kita. Menanggalkan itu artinya tidak memegang ekornya. Dan jangan pernah kita melihat fakta-fakta yang ada, tetapi kita melihat kacamata dari firman Tuhan, melihat dari pandangan Tuhan, melihat dari apa kata firman, karena hidup kita bukan berdasarkan apa kata fakta-fakta yang ada, bukan berdasarkan apa kata dunia, apa kata logika pengetahuan manusia, tetapi hidup kita berdasarkan janji-janji Tuhan yang ada dalam firman-Nya. Ketika kita menyadari penuh bahwa Tuhan kita berkuasa, bahwa Tuhan kita sanggup dan sungguh besar untuk mengatasi segala fakta-fakta itu, yang mungkin fakta itu akan membahayakan kita, tapi buat Tuhan tidak ada yang membahayakan buat hidup saya dan saudara. Karena ingat, identitas kita harus kuat, bahwa identitas kita adalah sebagai anak Allah. Sebagai anak Allah, sebagaimana kita diberikan otoritas untuk bisa menyatakan kuasa yang sama, yang dimana Tuhan juga berikan kepada anak-anak Allah. Karena kita memiliki Roh Kudus, dan perlu kita aktifkan Roh Allah yang ada dalam diri kita untuk terus kita investasikan iman, untuk mengikrarkan iman, memperkatakan iman, dan bahkan kita bisa melihat iman kita itu terbukti dan nama Tuhan dipermuliakan.
Oleh sebab itu saudara-saudara, jangan pernah kita melihat fakta-fakta apa yang di depan kita. Mungkin dalam masa new normal, masih dalam keadaan krisis, mungkin kita masih dalam keadaan dikejar-kejar oleh hutang, debt collector dan lain sebagainya. Tetapi janji Tuhan ketika kita sadar penuh bahwa perkenanan Bapa sudah ada, pemeliharaan Bapa sudah diberikan, berkat Abraham, Ishak dan Yakub diberikan turun-temurun bagi anak-anaknya. Ketika kita firm dan memahami akan hal itu, kita raih kemenangan, kita raih berkat itu, kita raih dan rebut kemerdekaan yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Kita buang ketakutan, kekhawatiran, dan kita beralih kepada pengharapan yang penuh dengan pengharapan yang penuh dengan janji Tuhan, ya dan amin. Sebab ketika kita berserah dan menyerah itu berbeda. Ketika kita berserah, kita menyadari bahwa Bapa kita, Tuhan kita yang maha besar, seperti dalam 2 Samuel 7 ayat 22, kita menyadari sungguh besar Allah kita, maka Tuhan akan turun tangan dan turut campur tangan. Ketika kita mengangkat tangan dan berserah, bukan menyerah. Menyerah artinya kita hopeless, kita menyerahkan diri kita kepada tipu daya iblis. Tetapi ketika kita berserah total, kita angkat tangan kepada Tuhan, dan Tuhan yang turun tangan dan bekerja, dan kita menikmati proses Tuhan, sehingga meskipun proses itu secara fakta-fakta mustahil, tetapi ketika kita tahan uji, ketika kita siap untuk diperlengkapi manusia batiniah kita, maka ketika hal-hal yang besar pun terjadi, kita tetap bisa tidur tenang, tidur nyenyak tanpa harus ada obat penenang, dan kita bisa menikmati hidangan makanan dengan sukacita. Kita bisa tersenyum dengan sukacita dan berbahagia karena kita menyadari masalah bukanlah suatu raksasa kita. Giant itu kita kalahkan dengan menggunakan sling iman kita. Kita gunakan dengan kuasa nama Tuhan, kita pasti bisa meraih kemenangan itu. Yuk kawan-kawan, kita letakkan hidup kita dan berserah kepada Tuhan dengan penuh pengharapan yang tidak pernah mengecewakan itu. Kita letakkan kepada Tuhan, karena sungguh Tuhan kita besar dan ajaib. Jangan pikirkan masalah kita, jangan pikirkan dan melihat apa yang di depan mata, yang fakta-fakta mungkin itu real, tapi ingat, hidup kita ditentukan oleh perkataan firman, oleh perkataan janji Tuhan, bukan oleh perkataan manusia, bukan oleh perkataan fakta-fakta itu, melainkan oleh perkataan janji Tuhan. Ya dan amin. Mungkin dalam keluarga kamu, pernikahan kamu sedang menghadapi giant dalam kehidupan, hubungan kamu dengan anak, hubungan dengan suami atau istri. Tapi ingat, ketika kita letakkan kekuatan kita yang kecil, kita berserah kepada Tuhan kita yang besar, kita sanggup mengalahkan giant itu. Salam berkemenangan. Tuhan memberkati.